Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novianto, NIM 20231127, kelas manajemen B, dengan dosen pengampu Ahmad Milna Munasibli, Pula, SPD, SPDI, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari IAIN Samarinda, penulis Afifah dan Yeni. Jurnal ini membahas tentang urgensi iptek dalam pengembangan pendidikan Islam. Materi yang akan saya bahas di sini, yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga potret pendidikan, definisi dari pendidikan, pengertian pendidikan Islam, tujuan dari pendidikan, landasan-landasannya, keempat integritas pendidikan Islam terhadap iptek. Ada dua prinsip yang harus dilakukan dan kesimpulan. Kelima, ada lanjutan. Pertama, pendahuluan. Semua bentuk perubahan yang berlaku saat ini tidak jauh dari sains dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dekade ini tentu telah memberikan timbal balik kepada pengguna, baik individu, komunitas, dan negara. Sedihnya, dunia saat ini memiliki banyak hal yang didukung oleh luasnya peradaban barat. Salah satu penyebabnya adalah sains dan teknologi yang telah memberikan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Jika dilihat, pengaruh sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pengaruh sains dan teknologi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, tidak selalu mengarah ke arah yang positif. Tentu saja dalam penerapan sains dan teknologi juga bisa mengarah ke arah negatif, terutama di dunia pendidikan. Tentu saja mengambil dari sains dan teknologi, baik dalam bahan ajar atau metode yang digunakan dalam, namun tidak sedikit pun dari mereka yang memiliki perspektif yang sukses. Pendidikan Islam tidak mampu bersaing dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendidikan Islam berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pengembangannya selalu mencapai tingkat kemajuan. Bisakah pendidikan Islam diorientasikan melalui sains dan teknologi? Ini adalah tantangan terbesar di dunia pendidikan Islam saat ini. Karena itu, peran terbesar dalam masalah ini adalah pendidikan Islam. Pembahasannya, sistem pendidikan Islam mampu berorientasi terhadap jawaban dari kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan satu. Karena apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka pendidikan Islam di Indonesia tentu akan mengalami ketertinggalan dalam persaingan global. Bahkan banyak yang mengatakan pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan pendidikan yang
hanya berorientasi pada materialistik dalam kurung praktis, sehingga pendidikan Islam tidak mampu menentukan langkah secara independen. Maka seorangnya kita harus mampu mengubah serta merubah pola pikir seorang yang beranggapan bahwa pendidikan Islam hanyalah sebagai jadwal pembelajaran yang tunduk kepada mata pelajaran yang lebih utama di suatu lembaga tersebut. Jika kita harus mampu menciptakan pembelajaran pendidikan Islam melalui ibtidak yang sejalan dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam itu sendiri. Maka penulis akan menjelaskan lebih perinci mengenai tantangan-tantangan yang sudah menjadi bagian dari dunia pendidikan. Dalam wacana ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana ibtidak mampu menyeimbangkan pendidikan Islam. Potret pendidikan Islam. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh keinsafan yang ditunjukkan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan berarti usaha berkebudayaan berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggikan derajat manusia. Yang kedua ada Ahmad D. Marinda mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpin perkembangan jasmani dan rohani beserta didik menunjukkan terbentuknya kepribadian yang utama. Yang ketiga ada Soegardo Purbakawatya menjelaskan pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, dan keterampilan kepada generasi muda untuk melakukan fungsi kehidupannya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya. Sekarang sinopsisnya adalah pendidikan sebagai suatu aktivitas baik secara sengaja, seksama, dan dengan tujuan tertentu agar dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu sendiri menurut yang kami simpulkan bahwa pendidikan Islam sebagai upaya mengubah tingkah laku yang terdapat pada diri individu baik secara jasmani, rohani, serta akal yang berdasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia agar terbentuknya pribadi yang sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan Islam ada 4, untuk membentuk kepribadian yang seutuhnya, menumbuhkan hubungan harmonis masing-masing individu kepada Sang Pencipta manusia dan alam semesta, mengembangkan potensi manusia secara jasmani maupun rohani sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan jati diri. Landasan-landasannya. Pertama ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Dalam Al-Quran kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah serta amal yang biasa disebut syariah. Dalam As-Sunnah
merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, yang mana di dalamnya juga mengatur segala bentuk akidah dan syariah. Yang ketiga, ijtihad, terutama karena ijtihad pergantian dan perbedaan zaman, terutama karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah dituntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengailan kembali prinsip ajaran Islam, integritas pendidikan Islam terhadap ijtihad. Prinsip 1. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam ijtihad yang relevan dengan pembangunan bangsa. 2. Mengembangkan konsep masyarakat, teknologi, dan industri, serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Ketiga, adanya transfer, aplikasi, dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. Keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di arena internasional. Kesimpulannya, dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan Islam harus mampu bersaing dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai tantangan yang mampu dihadapi dan dikuasai oleh generasi muslim, agar tidak terketinggalan oleh kebudayaan yang berkembang dan diberlakukan. Tak sedikit pun pula tantangannya yang dihadapi oleh pendidikan Islam, khususnya di era globalisasi yang mana teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi mengalami kemajuan yang terus berkembang hingga menyebabkan masyarakat menghadirkan fenomena baru seperti halnya kebiasaan masyarakat yang cenderung pragmatis, rasionalitis, yang berdaya saing, yang mana tantangan ini mampu menjadikan masyarakat lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Maka di sini pendidikan Islam yang memegang peranan penting sebagai penyimbangan antara kedua hal tersebut. Karena apabila pendidikan Islam hanya berpaku pada pendidikan yang normatif dan hanya menyentuh aspek idealitas kesucian diri sendiri saja, maka tidak dapat disalahkan apabila perspektif masyarakat terhadap pendidikan Islam hanya dianggap sebagai materi pembelajaran tambahan yang sama sekali tidak memiliki nilai penting apapun. Oleh karena itu, pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk generasi Islam yang mampu menciptakan ijtihad yang berlandasan nilai-nilai dasar. Cukup presentasi dari saya dari jurnal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.